Selamat tahun baru Tante Eli. Aduh, senengnya tahun baru. Ya, tunggu sebentar. Ini topinya. Topinya dipakai, Masih. Bu. Ya, tuh. Bagus. Ada Aduh. tulisannya Happy Tolong. New Year. Berarti tahun baru, Bu. Dibantu ya, Bu? Iya, ini nyangkut dia. Wah. Gimana Tante Eli? Ya. Tahun barunya? Seru ndak? Seru sekali. Wah, Ah, kemana ya kemarin? Waktu tahun baru. jalan-jalan. Tapi bukan ke tempat yang berkerumun-kerumun, Bu. Ke pantai yang sepi. Kalau aku tidak bisa jalan-jalan, cuma di rumah saja. Tapi apa-apa. aku seneng sama keluarga, bisa Seneng ngumpul-ngumpul ya. makan-makan. Pakai baju baru, Bu? Iya dong, meskipun tidak kemana-mana, tapi pakai baju baru, Tante. Kalau saya enggak pakai baju baru, enggak apa-apa, enggak harus baru, yang penting hatinya baru. Iya. Tante, ya. kita mau ibadah loh. Sudah siap. Kita mau siap memuji Tuhan. Taruh dulu ya. Kita siap menyanyi buat Tuhan Yesus. Ya, siap. Ya. Mau berdoa dulu ya, Bu? Ya. Mari anak-anak di rumah, kita mau ibadah saat ini. Kita siapkan hati kita, anak-anak, siapkan Alkitab. Tidak boleh ada yang jalan-jalan, tidak boleh ada yang Makan-makan, makan-makan, tidak boleh ya sambil apa? tiduran, Kita mau sungguh sungguh-sungguh saat menghormati ibadah. hadirat Tuhan ya, Bu. Amin, iya betul. Ya. Mari sebelum kita memulaikan kegiatan ibadah kita, sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan kembali ada di tahun yang baru, di hari yang baru. Kami percaya sukacita yang daripada Tuhan memberkati kami semua. Baik yang di rumah saat beribadah, kami percaya meskipun kami di rumah tetapi sukacita yang daripada Tuhan tetap memberkati kami semua. Kami undang hadirat Tuhan hadir memberkati kami semua untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah hari ini. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan tubuh kami untuk kami memuji Tuhan, untuk kami memuliakan Tuhan. Pakai Tuhan suara-suara kami sehingga kami boleh menyanyikan pujian buat Tuhan Yesus. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami serahkan ibadah kami mulai awal, pertengahan sampai selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tante Eli, kita mau di tahun yang baru ini kita mau serahkan hidup kita kepada siapa? Tuhan Yesus. Pada Tuhan Yesus. Kita rindu Tuhan Yesus yang memimpin hidup kita. Kalau Tuhan Yesus yang pimpin, tentunya dikasih keberhasilan, pertolongan sama Tuhan ya, Yesus. Tuhan Bu. Yesus tidak pernah tinggalkan kita hari demi hari, Semakin hari indah berganti nanti, minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, sampai tahun baru pun penyertaan Tuhan tetap sempurna. Mari kita angkat pujian. Ku tahu siapa yang pimpin. Yuk. Amin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya.
siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku setia, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah ku setia, lagi tambah hari, tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku percaya, tambah hari tambah benci dosa, dosa besar dosa kecil, tambah hari tambah ku setia. Tambah hari kita tambah apa Tante? Tambah percaya sama Tuhan Yesus, tambah Terus? setia. Betul. Pokoknya tambah segalanya, Bu. Iya. Mengikut Yesus itu Kalau senang kita loh, Bu. percaya pada Tuhan Yesus, kalau setia sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan memberi yang Terbaik. Ya, Puji adik-adik di nama rumah ya, Tuhan. percaya juga ya. Percaya anak-anak di rumah Iya. bahwa Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari. Kalau sudah percaya, Tante Eli mau ikut Tuhan Yesus terus. Iya, Boleh dia. iya boleh dia juga. Tapi tidak ikut-ikutan, ikut beneran. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena dapat hadiah. Iya, tapi Tapi karena ingat cinta Tuhan. Tuhan. Mari anak-anak di rumah kita mau angkat pujian, ku mau ikut. Aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena kakak dan adik. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Sekali lagi Tante. Aku mau ikut, aku mau ikut, bukan mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena kakak dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta,
nama Tuhan. Capek belum Tante? Belum, Oh, mau belum. memuji Tuhan terus Tante. Tahun baru, semangat baru. Aduh, kepingin memuji Tuhan terus Tante. Iya. Terus Terus tahun baru, kerinduannya Tante apa? tidak lelah dalam melayani Tuhan. Melayani apa saja contohnya? Melayani anak-anak Pelna, Bu. Oke, semangat terus ya. Semangat. Ya, puji nama Tuhan. Kita yuk sama-sama nyanyi dengan sungguh-sungguh. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlobang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja bersama Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tepuk tangan. Adik-adik Puji bersuka nama cita Tuhan. di rumah. Haleluya, ada sukacita selalu. Iya. Terus? Senang ya Bu, mengikuti Rasanya? Yesus itu. Aduh, pokoknya kita ditolong ya Bu. Tahun lewat tahun, Tuhan memberkati. Meskipun kadang-kali kita mengalami sakit, juga mengalami sedih ya Bu. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan ya Bu. Amin. Percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan Yesus kita sayang ya. padaku Bu. Iya. Oh, Iya. mari sebelum kita Dengar bentar lagi firman mendengarkan ya, Bu. firman Tuhan ya. Mari anak-anak di rumah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian Yesus sayang padaku. Anak-anak yakin bahwa Tuhan Yesus menyayangi anak-anak? Haleluya. Haleluya. Kita mau angkat Yesus sayang padaku. Pujian. Yesus sayang padaku, Alkitab
membukakan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah memuji Kami sudah Engkau. memuji Engkau. Tiba saatnya kami mau mendengar cerita firman-Mu. Engkau tolong guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan, beri hati yang dengar-dengaran. Kami mau duduk diam, memperhatikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik di rumah. Tentunya adik-adik semua di rumah baik dan sehat selalu, bukan? Perkenalkan, di sini namanya adalah Om Yusuf. Adik-adik pasti tahu semua Om Yusuf, orangnya terkenal, ya. Adik-adik, di sini Om Yusuf saat ini bekerja sebagai pembantu di rumah Tuan Potifar. Rumah Tuan Potifar itu sangat jauh adik-adik. Ada di suatu negara yang jauh sekali dari kediaman aku, tanah Kanaan. Adik-adik tahu nggak di negara mana itu? Negara ini banyak pasirnya. Ayo, kira-kira adik-adik tahu nggak di negara mana saat ini kakak Om Yusuf berada? Ayo coba. Tahu. Ayo coba, siapa yang tahu? Ayo. Inggris. Ya, betul Om. Salah. Ngawur itu. Ayo. Indonesia masih jauh. Amerika. Jauh. Ayo, siapa kira-kira adik-adik yang tahu? Ciri-cirinya Om. Oh, biar lebih mudah, Om Yusuf kasih ciri-cirinya yang lebih mudah. Negara ini banyak piramidnya. Mesir. Siapa yang jawab itu tadi? Betul, 100 itu. 100 untuk adik-adik di rumah ya. Pinter-pinter semua. Mesir. Om Yusuf saat ini kerja sebagai pembantu di Tuan Potifar. Adik-adik tahu toh? Om Yusuf waktu di tanah Kanaan, Om Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh bapaknya. Sehingga aku diberi hadiah pakaian yang bagus, yang indah. Sehingga kakak-kakakku semuanya iri, benci kepada aku. Apalagi saat aku bermimpi dan aku menceritakan kepada kakak-kakakku. Waktu suatu ketika pergi ke ladang dan berkas-berkas gandum yang dikumpulkan, lalu berkas gandum milikku berdiri tegak dan berkas gandum kakak-kakakku semuanya tunduk kepadaku. Apalagi saat aku ceritakan ketika matahari, bulan dan 11 bintang menyembah kepadaku. Apa yang terjadi adik-adik? Kakakku tambah marah. Kamu tuh jahat. Kamu mau menjadi raja ya? Bapamu, semua kakakmu, kau suruh menyembah. Mereka semua tambah benci kepadaku. Bahkan mereka berniat jahat kepadaku. Sehingga aku mau dibunuh.
tanpa sepengetahuan Bapakku. Untung kakakku Ruben masih berniat baik kepadaku, sehingga aku tidak jadi untuk dibunuh, tetapi aku dimasukkan ke dalam sumur yang dalam. Tetapi di situ aku tidak putus asa. Aku tetap melihat pertolongan Tuhan kepadaku tetap selalu ada menyertai diriku. Dan apa yang terjadi ke adik-adik? Ini bukan suatu kebetulan, tetapi pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Lalu datanglah orang Midian yang hendak pergi ke Mesir. Lalu aku diangkat oleh kakakku ke atas. Dan aku dijual untuk jadikan budak. Maka sampailah aku di negeri Mesir ini. Dan aku dijual kepada Tuan Potifar. Dan saat ini aku bekerja sebagai pembantu di sini. Tetapi aku tetap tidak mau putus asa. Aku percaya harapanku tidak akan sia-sia. Karena aku punya Tuhan Allah yang selalu setia. Seperti adik-adik saat ini. Di tahun yang baru ini. Adik-adik tentunya tidak ada yang pergi untuk jauh atau tamasya. Tidak dapat bersekolah. Masih harus di rumah. Tetapi ingat adik-adik, penyertaan Tuhan selalu nyata buat adik-adik. Seperti Om Yusuf, meskipun saat ini sebagai pembantu di rumah Tuan Potifar, apa Om Yusuf dapat menggapai cita-citanya, menggapai harapan yang di dalam mimpi itu. Hahaha, Yusuf, mana mungkin engkau dapat menggapai cita-citamu untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Jangan dengarkan suara itu. Suara itu adalah suara yang menjatuhkan. Suara yang membuat kita menjadi rendah hati, rendah diri. Tetap percaya Tuhan. Daripada mendengar suara itu, lebih baik kita memuji Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Yusuf, kemari. Oh, sebentar ya adik. Tuan Potifar memanggil diriku. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sehingga Yusuf mendapat kasih dari tuannya Potifar. Tetapi cobaan datang lagi kepada Yusuf. Ia difitnah sehingga ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Adik-adik, saat ini Om Yusuf berada di dalam penjara yang gelap. Apa Tuhan Allahku masih mengingatku? Tetapi Om Yusuf tetap ingat bahwa penyertaan Tuhan Allah itu akan selalu ada, mengiring mengikut aku.
Aku tak perlu takut. Meskipun aku berada di dalam penjara yang gelap ini, bahkan kedinginan, tapi Om Yusuf tidak boleh patah semangat. Seperti adik-adik saat ini, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Kapan sekolah, kapan bisa bertemu dengan teman-teman yang lainnya, kapan bisa pergi ke gereja kembali seperti dulu. Aku sudah rindu, ingin bertemu dengan om dan tante, dengan opa oma. Tapi sampai saat ini adik-adik tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan di depan kita. Ada virus corona yang saat ini kita hadapi. Begitu menakutkan, mencekam. Tapi Om Yusuf berpesan kepada adik-adik, tetap ingat Tuhan, berjalan bersama Tuhan Yesus. Maka semuanya akan terjadi dengan sungguh-sungguh. Pertolongan Tuhan sungguh nyata buat adik-adik semua. Jangan takut adik-adik, gentar menghadapi itu semua. Terus maju sampai Tuhan menyatakan kuasanya buat kita semua. Seperti Om Yusuf saat ini, seperti tidak ada harapan adik-adik. Apalagi untuk menggapai harapan seperti di dalam mimpi itu. Bisa menjadi seorang pemimpin mungkin. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Om Yusuf berada di dalam penjara yang gelap ini. Dingin. Udah Yusuf, gak mungkin kamu bisa menggapai cita-citamu ataupun harapanmu. Malah lihat dirimu sekarang di penjara. Coba apa yang dapat kamu lakukan? Jangan dengarkan suara itu adik-adik. Jangan. Suara itu, suara yang menjatuhkan, melemahkan kita. Tetap pandang dan lihat Tuhan Yesus. Daripada kita mendengar suara itu, lebih baik kita, Om Yusuf akan menyanyikan sebuah lagu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Meskipun Yusuf berada di dalam penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf dan membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Adik-adik, sungguh luar biasa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus. Allah
yang selalu menyertai hidup kita. Dimanapun kita berada, di saat kita pun sakit dan lemah, Tuhan selalu ada buat kita. Haleluya, haleluya. Adik-adik boleh lihat semua. Saat ini Om Yusuf setelah melewati banyak cobaan, tetapi Tuhan memiliki rancangan yang begitu indah buat Om Yusuf. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Demikian juga dengan adik-adik di rumah. Adik-adik harus percaya kalau Tuhan yang adik-adik sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa buat adik-adik, buat Om juga. Ada haleluya adik-adik? Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah adik-adik. Kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikan-Nya tetap ada sampai saat ini adik-adik. Mari adik-adik yang berada di rumah, seperti Om Yusuf, jangan pernah takut, gentar menghadapi apapun juga. Tetap berjalan bersama Tuhan. Jangan berjalan sendiri adik-adik. Seperti Om Yusuf, terus berjalan bersama Tuhan. Kalau berjalan sendiri, kita tidak akan pernah mampu. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan mengiring mengikut kita tetap kuat adik-adik. Jangan pernah lemah adik-adik. Seperti pujian Tante tadi, jangan lelah. Jangan pernah lelah, tetap penuh semangat. Aku enggak bisa sekolah Om. Aku pengen ketemu teman-temanku, aku rindu. Bosen aku di rumah. Gunakan waktu yang ada saat ini supaya adik-adik tahu Tuhan pasti punya rencana yang indah buat adik-adik semua. Kita tidak tahu yang ke depan apa yang terjadi di depan kita. Tapi tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa segala sesuatunya pasti baik buat kita semua. Oke, kita akan buka Alkitab. Yuk adik-adik di rumah semua siapkan, pegang. Ayo, yang belum ngambil diambil dulu. Ayo. Baik adik-adik, kalau adik-adik di rumah sudah semua pegang Alkitabnya, coba ditunjukkan, diangkat ke atas. Wah, ada yang belum gak ya? Wah, pasti Om percaya, Om Yusuf percaya kalau di rumah semua sudah pegang Alkitab. Ya, oke, langsung kita akan buka Alkitab kita akan belajar tentang firman Tuhan. Om Yusuf ya atau Om Yohanes di sini ya. Oke. Judul dari firman Tuhan hari ini Om kasih judul Bersama Yesus Aku Pasti Bisa. Nah, coba diulang satu kali lagi ya adik-adik ya. Bersama Yesus aku pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini Om ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 sampai selesai. Kemudian Kejadian 39 ayat 1 sampai selesai ayat 23 ya. Nanti adik-adik di rumah bisa baca lebih lengkapnya. Oke. Nah, adik-adik di rumah sudah belajar bagaimana tadi Yusuf yang mengalami berbagai cobaan. Mulai dari dia dibenci oleh kakak-kakaknya, bagaimana dia kemudian hendak dibunuh oleh kakak-kakaknya, kemudian dibuang ke sumur, dijual ke orang Midian, kemudian dijual ke orang Mesir, di Tuan Potifar,
masuk penjara, difitnah. Tetapi adik-adik bisa melihat bagaimana Yusuf tetap yakin dan percaya bahwa harapan dia seperti di dalam mimpinya tidak akan lenyap begitu saja. Karena dia percaya Tuhan Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa adik-adik. Dia sanggup menolong adik-adik semua di rumah. Ya, jangan pernah gentar menghadapi apapun juga. Nah, seperti di dalam kitab Amsal 23 ayat 18 dikatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Karena itu adik-adik jangan pernah putus harapan dulu. Tetap percaya karena masa depan itu Tuhan yang menciptakan itu semua untuk kita. Dan harapannya adik-adik tidak akan pernah hilang, tidak akan sia-sia. Asalkan terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Berdoa, rajin berdoa. Nah, baca firman. Ingat terus firman Tuhan, taruh dalam hati adik-adik. Oh iya, bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang sungguh-sungguh ada buat adik-adik. Jangan pernah takut, kecewa ya. Pada waktunya Tuhan pasti sediakan yang terbaik buat adik-adik semua di rumah. Kata kunci di sini Om untuk mempersingkat waktu bahwa kunci untuk kita bisa sukses, untuk kita bisa mencapai harapan masa depan yang sungguh-sungguh. Yang pertama Om catat bahwa kita tidak berjalan dengan sendiri, tapi berjalan bersama Tuhan. Kalau kita berjalan sendiri, pasti kita tidak akan mampu. Dengan kekuatan kita, tadi seperti pujian, bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan Tuhan yang selalu menopang adik-adik semua di rumah ya. Nah, kemudian yang kedua, tetap mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Nah, yang ketiga tetap taat pada firman Tuhan. Jangan toleh kanan toleh kiri, tetap lurus, arahkan pandangan adik-adik kepada firman Tuhan dan yakin percaya apa yang di dalam firman Tuhan itu mengandung janji yang begitu luar biasa buat adik-adik semua di rumah. Yakin dan katakan amin. Maka apa yang kita doakan dengan iman, kita pasti akan menerimanya. Amin adik-adik. Haleluya. Ya, kemudian jangan pernah menyerah. Ini jangan pernah menyerah. Terus semangat. Kalau ada temannya yang sakit, ditelepon. Halo, Bobby ya? Kamu sakit ya? Iya, aku sakit. Semangat ya, mau tak doakan? Doakan? Lah jauh Om, pakai HP. Ayo, video call. Ayo kita berdoa sama-sama. Wah, didoakan. Tuhan sembuhkan Bobby. Ya gitu, semangat. Jadi temannya yang sakit, mulai malas, jadi semangat. Oke? Ingat, jangan pernah menyerah. Baiklah, untuk mempersingkat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan baca ayat hafalan kita pada minggu pertama tahun yang baru, tahun 2021. Diambil dalam kitab Yeremia. Ayo kita buka, kita baca satu kali, terus kemudian kita akan berdoa. Kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kalau sudah dapat semua, ayo kita akan baca. Rancangan Tuhan bagi kami, rancangan penuh dengan damai sejahtera, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan.
Haleluya. Kita punya masa depan, hari depan yang penuh dengan harapan adik-adik. Jangan pernah menyerah adik-adik. Tetap semangat, setia kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita mau tutup Alkitab kita, kemudian kita mau tunduk kepala, kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah disampaikan kepada kami semua. Bersama Engkau kami pasti bisa Tuhan. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau untuk masa depan kami, harapan kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan Allah yang luar biasa, sanggup memimpin, melindungi, bahkan menjaga dimanapun kami berada saat ini. Di dalam setiap langkah kami selalu mau mengandalkan Tuhan Yesus. Kami mau mengingat Engkau Tuhan, karena kami tidak akan mampu berjalan dengan sendiri. Tetapi bila berjalan dengan Engkau, di situ ada kekuatan yang baru, di situ ada kelegaan, ada kemenangan yang baru buat kami semua. Kami tidak mau lemah Tuhan, kami tidak mau putus asa di tengah-tengah pencobaan yang saat ini kami hadapi. Terlebih virus corona Tuhan yang belum habis Tuhan di muka bumi ini. Kami mau tetap percaya kiranya Tuhan tetap melindungi, membungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Untuk kami semua, papa mama kami, adik-adik kami, kakak kami, om tante, opa oma, semua Tuhan hamba-hamba-Mu diberikan kekuatan, terlebih Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu, diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga kami semua boleh diluputkan dari cobaan ini. Tuhan terima kasih, kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang dapat selalu kami andalkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap setia, kami mau tetap mengasihi-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya ada kuasa kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Nah, adik-adik, kita mau lihat di akhir ibadah kita mau lihat kiriman video dari beberapa teman-teman kalian ya, tentang apa yang mau dirubah di tahun 2020 dan harapan-harapan apa yang didoakan untuk tahun yang baru 2021. Kita nikmati sebentar ini. Halo guru-guru Pelna, terima kasih untuk kadonya buat Jose, Kiki Mitsuko, dan Ciko. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat selalu ya semuanya. Dadah. Selamat Natal dan Tahun Baru. Yang saya ingin tinggalkan di tahun 2020 adalah tidak dengar-dengaran kepada orang tua, tidak patuh kepada orang tua, seringkali punya rasa khawatir. Pengharapan saya di tahun 2021 adalah lebih mengandalkan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Saya berharap semoga semua perbuatan, tingkah laku dan ucapan saya yang kurang berkenan di hadapan Tuhan di tahun 2020 dirubah semuanya. Di dalam tahun 2021 saya juga berharap dan berdoa supaya saya menjadi anak yang lebih baik untuk orang tua, juga untuk ama dan ako. Saya juga berharap negara Indonesia termasuk kota Situbondo bebas dari COVID.
Berdoa juga untuk tenaga medis senantiasa diberikan kesehatan, gereja-gereja dan anak-anak Tuhan dihindarkan dari COVID. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, hari ini Penny dan Rena ingin mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Semoga 2021 makin baik ya, dan selamat tinggal 2020. Selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Kalista, perbuatan apa yang kurang berkenan di tahun 2020? Perbuatanku yang kurang berkenan di tahun 2020 adalah jarang mengikuti ibadah online. Kalau kamu, apa Kalista perbuatan yang kurang berkenan di tahun 2020? Kalau Kalista, perbuatan yang kurang berkenan selama tahun 2020 kadang lupa berdoa saat makan. Terus kalau pengharapan di tahun 2021 apa? Pengharapan saya di tahun 2021 adalah semoga di tahun 2021 COVID-19 segera berlalu biar kembali normal semua. Kalau kamu, apa Kalista pengharapan di tahun 2021? Pengharapanku di tahun 2021 adalah agar semua diberi kesehatan dan diberi kedamaian selalu. Amin. Nah, adik-adik, itu cerita dari teman-teman kalian. Ayo, bagaimana dengan kalian? Yuk, ambil waktu sejenak untuk merenungkan hal-hal apa yang harus kalian tinggalkan di tahun 2020. Lalu, memasuki tahun 2021, kalian dengan hidup yang diperbaharui dan semakin bertumbuh bersama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kalian. Amin. Semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kebaktian minggu depan.